Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. Yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua berbagai macam nikmat, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itulah kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita semua keistiqomahannya untuk beribadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan akan datang hari kiamat?" Orang tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah sampai 3 kali dan tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga setelah pertanyaan yang ketiga, maka Rasulullah memanggil orang tersebut dan bertanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Maka orang tersebut menjawab, "Ma'adattu laha katsiran, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Wahai Rasulullah, aku tidak banyak mempersiapkan untuk hari kiamat, melainkan aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan jawaban orang tersebut dan mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau kelak di yaumil akhir nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Yang mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah lah ilmu pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang harus kita perhatikan adalah bukan kapan datangnya hari kiamat, kapan kita meninggal dan seterusnya, melainkan yang lebih penting untuk kita perhatikan itu adalah apa yang telah kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Bukan menjadi pertanyaan penting kapan kita meninggal, karena kedua hal tersebut adalah menjadi hal yang pasti
Suka tidak suka hal tersebut akan datang kepada kita. Namun yang perlu untuk kita perhatikan adalah apa yang telah kita persiapkan saat kita meninggal. Apakah saat kita meninggal dalam keadaan baik ataukah tidak? Bukan menjadi perkara yang penting kapan terjadinya hari kiamat bagi kita. Namun yang terpenting bagi kita adalah apa yang telah kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Dan inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tentang waktu kapan datangnya hari kiamat. Allah merahasiakan kapan ajal kita agar manusia bisa bersiap-siap kapanpun dimanapun ia berada, maka dia siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka pentinglah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, sebagaimana wasiat Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal tersebut, kapan datangnya hari kiamat, dan Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, apa yang telah engkau persiapkan? Maka sahabat ini menjawab, aku tidak banyak mempersiapkan, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabat ini menjelaskan bahwasannya beliau tidak banyak di dalam melaksanakan salat. Salat wajib beliau laksanakan, puasa wajib beliau laksanakan. Namun yang terpenting adalah beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Kecintaan seorang hamba kepada Allah ini menjadi salah satu di antara tiga rukun ibadah. Ibadah yang kita lakukan memiliki tiga rukun. Di antaranya adalah al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara seorang muslim mukmin dengan orang munafik. Orang munafik mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Namun yang membedakan adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Namun justru kebencianlah yang ada di dalam hati mereka. Mereka terpaksa untuk beribadah kepada Allah. Itulah orang-orang munafik. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menjadi semangat, menjadi modal besar seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam keadaan sakit namun dia tetap berusaha untuk memaksimalkan ibadahnya, apa yang menjadi sumber energinya? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu adalah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Satu kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi panduan bagi kita semua. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang beriman, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka bisa jadi kita akan dikumpulkan di yaumil akhir nanti bersama mereka. Maka cintailah orang-orang beriman, cintailah orang-orang saleh, senantiasa bergaul, berkumpul, meminta doa dari sahabat, teman, keluarga yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan menjadi syafaat bagi kita semua kala di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah
tiga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis Nabi SAW. Semoga bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.